Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi. Yang saya hormati Pak Irham. Nih, Ya, kita dapat bersilaturahmi lagi nih, dosen saya nih Mas, moderator ini. Dulu dosen saya kita di kumpul. kampus. Ya, Makanya alhamdulillah nih, ruang ini jadi ajang silaturahmi juga nih, sama beliau betul. bisa silaturahmi juga yang sudah terputus gitu kan. Baik, saya sedikit ingin menyampaikan terkait masalah pinjol ini. Ya kebetulan kita lagi nanganin juga kasus laporan pinjol ini gitu kan. Saya di sini ingin bercerita bagaimana kejadian klien kami. Mungkin ini bisa jadi ini kejadian di tempat yang lain juga saudara-saudara kita yang terkena pinjol, karena pinjol ini kan lagi isunya lagi hot lah gitu kan, lagi rame gitu kan. Mungkin saya mau bercerita tadi terkait masalah dulu perkaranya. Jadi klien kami ini ditelepon lah, yang menelepon seseorang yang tidak dikenal, menelepon mengatasnamakan dari pihak marketplace lah, salah satu saya sebutkan lah, salah satu marketplace yang sudah terkenal gitu kan. Dan dia mengatasnamakan bahwasannya klien ini mendapatkan hadiah gitu kan, mendapat hadiah dan mendapatkan voucher. Nah, setelah itu agar lebih meyakinkan klien kami, si penelpon itu mengidentifikasi, membeberkan lah identifikasi klien kami ini. Kok dia tahu gitu kan, nama, identitas gitu kan, sampai transaksi dia sampai tahu gitu kan. Nah, artinya klien kami percaya bahwasannya betul gitu apa yang disampaikan telepon itu, bahwasannya klien kami mendapat hadiah. Nah, akhirnya diarahkanlah sama penelpon ini gitu kan, klien kami untuk berbelanja dulu, artinya bertransaksi gitu kan. Nah, akhirnya diikutin transaksi, memang transaksi nggak besar lah, sekitar 50 ribuan transaksi gitu kan. Setelah transaksi selesai, diarahkan kembali oleh penelpon itu gitu kan. Diarahkan untuk masuk ke link yang dia kasih dari penelpon itu gitu kan. Akhirnya diikutin oleh klien kami ini, akhirnya tahu-taunya diarahkan ke pinjol gitu kan, dari marketplace tadi itu belanja, akhirnya diarahkan ke pinjaman online gitu kan. Ini kan di bawah muter dulu langsung diarahkan ke pinjol gitu kan. Nah, setelah diarahkan ke pinjol, akhirnya diminta data, dipoto, menyerang KTP, data orang tua gitu kan. Akhirnya terjadilah proses pinjam meminjam, ini pinjaman online gitu kan, dengan biaya nggak besar sih, nggak besar lah, cuman lumayan bunganya besar. Nah, setelah proses registrasi dan sebagainya selesai, akhirnya uang itu masuk kepada rekening klien kami gitu kan. Masuk di hari yang itu juga langsung ke debit, langsung ketarik nasabah kami itu kan, saldonya kosong, ketarik. Nah, setelah langsung si klien kami ini langsung menelpon pihak bank untuk memblokir rekeningnya gitu kan, karena merasa kok dana saya hilang gitu kan. Karena sudah proses pinjam dengan online dan orang tadi sudah selesai, uang masuk, setelah itu uangnya ketarik gitu, hilang, kaget. Setelah besoknya akhirnya saya sarankan untuk coba ke bank untuk diblokir dulu, setelah itu minta rekening koran. Nah, setelah rekening koran di print out, akhirnya kelihatan tuh dananya kemana kan gitu. Nah, salah satu e-wallet terkenal lah yang besar gitu kan, ke e-wallet di situ masuk ke ya link aja situ, di situ akhirnya klien kami diminta untuk sudah coba mengunduh link aja salah satu e-wallet belum gitu kan di situ. Ternyata belum. Nah, setelah saya coba untuk diminta di download e-wallet itu, klien saya itu akhirnya di download, akhirnya keluarlah transaksi muncul itu gitu kan, uang itu kemana aja sih transaksinya gitu kan, akhirnya kelihatan di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok data nomor klien saya dan data mungkin OTP-nya itu sudah ada yang menggunakan gitu di aplikasi e-wallet klien saya, datanya jelas, itu transaksi jelas, bahkan orang transaksinya itu sampai luar Jakarta, luar Jawa lah gitu, jauh, ada yang ke Sumatera, Palembang dan sebagainya gitu kan. Nah, ini menjadi keanehan kita, kok bisa gitu kan,
Artinya data yang belum digunakan oleh klien kami ini sudah ada yang menggunakan, seolah ada yang cloning lah gitu kan, seolah begitu. Akhirnya kita membuat laporan nih, kita membuat laporan ke polisi, kepada polisi, dan alhamdulillah selama ini sih laporan kita diterima, cuman kita belum menanyakan sejauh mana perkembangannya. Setelah itu kita juga minta ke salah satu yang mengarahkan pinjaman online itu, salah satu marketplace yang mengarahkan itu, kita datang juga ke salah satu fintechnya gitu kan, satu fintech kita datangin, ya kita minta dispensasi lah, karena ya kasihan gitu kan, bukan angka nominalnya ya, tetapi dia sudah korban dan dia tertimpa tangga juga, artinya dia sudah pinjam, dia harus membayar cicilan juga, uangnya kan dia tidak menikmatin gitu kan. Nah inilah tanggung jawab kita membantu, bukan dari angka nominal kecil besar, tapi ini kewajiban kita membantulah kepada masyarakat yang merasa lagi membutuhkan dengan kondisi yang begitu berat. Dia mungkin harapannya kan bisa mendapatkan dana dengan cepat, tetapi dia tidak memikirkan dampaknya gitu kan. Nah akhirnya kita bantu ke salah satu fintechnya, kita datangin agar minta dispensasi agar tidak ada pembayaran lah, kalau bisa dianggap selesai gitu kan. Nah ini dalam proses yang kita khawatirkan data kita yang sudah diberikan oleh klien kita kepada orang tadi gitu kan, orang yang tidak dikenal tadi, disalahgunakan itu Mas, yang kita takutkan gitu kan. Nah kita di sini berharap kan ada OJK gitu kan, dan kepolisian, kita meminta bagaimana data kita aman, jangan sampai data kita disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini yang penting, takutnya kan kejadian banyak pinjol ini udah dianggap selesai, tapi kedepannya masih berbunga gitu kan, dengan bunga-bunga akhirnya membeludak besar, akhirnya sehingga bunuh diri, kan ada juga sampai bunuh diri. Nah itu yang tidak kita inginkan kepada klien kami. Nah akhirnya saya melihat di sini kan ada perbuatan hukum yang sudah memenuhi unsur-unsur pidananya, penipuan gitu kan, 378. Saya lihat sih unsur penipuan lah. Makanya kita laporkan kepada pihak polisi dalam kasus kejadian klien kami ya. Di situ karena pertama sudah ada orang yang berbuat melawan hukum dengan mengiming-imingi dan sebagainya, menjanjikan gitu dengan tanpa pengetahuan pihak korbannya gitu kan. Nah kami di sini dalam kejadian ini melihat di sini ada unsur penipuannya sudah ada Mas, sudah ada unsur penipuan. Nah yang anehnya juga ini kok yang menelepon ini sudah mengetahui identitas klien kami gitu kan. Ini kok dari mana gitu kan. Nah ini pertanyaan juga ya, tugas salah satunya OJK lah, bagaimana ini orang harus bertanggung jawab nih terhadap nasabah klien pinjaman online ini, karena bagaimanapun data ini harus bagaimanapun harus tersimpan aman lah, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Terus dalam kasus yang saya tanganin ini ya ada unsur ITE-nya gitu, undang-undang ITE dalam pasal 32 Junto 48 Undang-Undang ITE itu sangat jelas lah bagaimana transaksi elektroniknya klien kami disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah makanya harapannya polisi dengan arahan Presiden dan Kapolri mudah-mudahan sih ditindak tegas lah, artinya laporan kita ditindaklanjuti sehingga pelaku ini betul-betul bisa ketahuan lah siapa yang melakukan perbuatan ini gitu kan. Harapan dari kami seperti itu. Jadi kedepannya saya selaku sebagai praktisi hukum, pihak kepolisian maupun pihak-pihak di sini ada OJK, pihak kepolisian agar lebih maksimal lagi dalam menindak terhadap khususnya masalah pinjol yang ilegal ini, karena saya berkeyakinan masih banyak kejadian-kejadian yang akan bermunculan seperti ini gitu kan. Kedepannya mungkin perlu ada regulasi yang bukan bersifat kondisional ya, tapi regulasi yang bersifat permanen ke depan. Bagaimana masalah pinjaman online yang berbasis teknologi ini diatur dalam suatu undang-undang yang betul-betul menyeluruh, secara menyeluruh lah, bukan sifatnya kondisional dalam peraturan OJK dan peraturan Presiden, tetapi ada suatu undang-undang. Saya kedepannya berharap ini bisa hukum menjawab tantangan-tantangan, perubahan-perubahan dinamika
transaksi-transaksi ke depannya, karena perubahan yang begitu cepat akhirnya peraturan juga harus mengikuti. Menurut saya seperti itu. Jadi ke depan bagaimana OJK disini peranan tugas yang sangat strategis dalam pengawal pinjol ini, mungkin harus lebih banyak sosialisasi juga. Kita jujur aja sebagai masyarakat, saya banyak yang belum tahu, ya klien kami juga tidak tahu tuh mana yang ilegal atau enggak, dan bagaimana peraturan yang tadi peraturan OJK juga mungkin belum tahu gitu. Bagaimana sosialisasi OJK ini dimaksimalkan lah, sehingga masyarakat di bawah yang membutuhkan uang dia mengerti gitu juga, bukan hanya sebagai kebutuhan uang saja, tetapi dia juga berpikir panjang lah, ada aturan-aturan dan yang harus dia baca juga gitu. Nah, mungkin ini seperti itu yang dapat saya sampaikan, akan lebih jelasnya mungkin nanti bisa diskusi. Terima kasih, Mas.